Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang hadir secara fisik ataupun secara online, dan juga kalau ada perwakilan pejabat ISKA yang ada di Zoom ya secara virtual. Selamat pagi juga. Terima kasih Pak Rami. Saya mungkin akan langsung mulai saja mengenai pemanfaatan dokumen keterangan asal. Tadi juga Pak Direktur di dalam pembukaan dan sambutannya juga sempat menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama perdagangan yang sudah diimplementasikan ya ataupun yang sedang dinegosiasikan dengan Indonesia itu perlu kita manfaatkan. Tadi sudah ada pemanfaatannya itu berkisar 80% ya, artinya masih ada ruang yang masih bisa kita gali, yang masih bisa kita tingkatkan kembali sehingga ekspor Indonesia bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan kerjasama perdagangan melalui pemanfaatan ataupun penggunaan dokumen keterangan asal. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini ataupun yang hadir secara virtual, ada yang mungkin baru mendengar ya dokumen keterangan asal itu apa, karena biasanya saya hanya mendengar istilahnya surat keterangan asal ataupun Certificate of Origin atau SKA atau CO. Sebenarnya dokumen keterangan asal itu mencangkup keseluruhannya. Jadi SKA, CO, surat keterangan asal, Certificate of Origin itu bagian dari dokumen keterangan asal. Karena sekarang seiring dengan perkembangan atau dinamika kerjasama perdagangan, pemanfaatan dokumen keterangan asal ini sudah bervariasi, sudah bergerak ke arah paperless, sudah bergerak ke arah elektronik, dan juga bahkan sampai ke sistem sertifikasi mandiri di mana para pelaku usaha bisa menerbitkan sendiri deklarasi asal barang untuk produk ekspornya untuk pemanfaatan tarif preferensi. Ya, jadi kalau untuk pemanfaatan perdagangan itu sendiri, biasanya Bapak Ibu pastinya harus mengetahui apa itu tarif ya, atau bagaimana tarif yang kita peroleh, tarif preferensi yang kita dapatkan dari kerjasama perdagangan yang sudah disepakati. Dengan tarif itulah kita bisa bisa mendapatkan nilai yang lebih kompetitif atau keuntungan yang lebih untuk produk ekspor kita ketika diekspor ke negara tujuan atau ke negara mitra. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, dengan perolehan tarif tersebut sebenarnya ada syarat yang perlu dipenuhi, yaitu saya yakin Bapak dan Ibu sudah juga sering mengenal atau mendengar istilah rules of origin ya, ketentuan asal barang. Nah inilah inti dari pemanfaatan tarif preferensi untuk produk ekspor. Karena barang-barang ekspor Indonesia itu harus memenuhi ketentuan ROO atau Rules of Origin ini, sehingga memang bisa katakan bahwa produk ekspor kita memang produk ekspor Indonesia, sehingga berhak mendapatkan tarif preferensi ketika diekspor ke negara mitra. Dan ini kenapa harus ada pengaturan dari ketentuan asal barang, atau kenapa produk ekspor itu harus diatur sedemikian rupa sehingga kalau diekspor bisa mendapatkan tarif preferensi. Nah ini ada penjelasannya, yaitu adalah dalam suatu kerjasama perdagangan yang berhak mendapatkan fasilitas preferensi itu hanya adalah negara-negara yang bermitra. Ya, jadi di slide berikutnya itu akan terlihat, ini saya berikan ilustrasi juga, ketika misalnya Indonesia ada kerjasama dengan EU, Uni Eropa ya, atau European Union. Nah, kemudian dengan kerjasama tersebut, barang ekspor kita, kalau kita kirim ke negara Uni Eropa, akan mendapatkan tarif preferensi atau bahkan berupa penurunan atau pembebasan tarif biaya masuk. Dengan ketentuan asal barang ini atau rules of origin ini bisa memastikan bahwa produk ekspor yang memang diekspor itu memang berasal dari Indonesia atau diolah dan diproduksi di Indonesia. Sehingga negara lain di luar Indonesia dan EU tidak bisa menjadi free rider atau menjadi pihak yang mendompleng kerjasama tersebut. Ini sebagai contoh ilustrasinya adalah misalnya ada misalnya EU belum memiliki mitra dengan negara RRT, tapi Indonesia sudah ada mitra dengan negara RRT, sehingga di situ ada tarif preferensi antara Indonesia dengan RRT. Nah, dengan ketentuan rules of origin ini bisa mencegah barang dari RRT tidak masuk ke EU melalui Indonesia hanya dengan proses relabeling atau proses-proses yang simple. Itulah gunanya rules of origin, sehingga bisa menyisir, memfilter produk-produk yang bukan dari Indonesia
tidak bisa memanfaatkan tarif preferensi, sehingga benar-benar ditujukan hanya negara-negara yang berkomitmen saja. Itulah kegunaan dari rules of origin. Dan ini semuanya akan dibuktikan dalam suatu dokumen yang disebut dengan dokumen keterangan asal. Jadi di berikutnya juga kami sampaikan bahwa manfaat dokumen keterangan asal diantaranya adalah untuk pastinya pemanfaatan tarif preferensi. Ini bisa dilihat di slide berikutnya bahwa pemanfaatan dokumen keterangan asal ini adalah satu tujuan utamanya adalah pengurangan atau pembebasan tarif biaya masuk. Kemudian juga ada untuk persyaratan administrasi ya seperti permohonan LC ataupun juga untuk pencatatan perdagangan dan lainnya. Tapi yang terpenting dari pemanfaatan dokumen keterangan asal ini adalah menjadikan produk ekspor Bapak dan Ibu ke negara mitra yang sudah diperjanjikan itu akan mendapatkan fasilitas pembebasan ataupun penurunan tarif biaya masuk. Ya, ini untuk pengajuan dokumen keterangan asal itu sendiri sudah dilakukan secara online ya Bapak dan Ibu. Artinya sudah lebih mudah, itu per 1 Januari 2012. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada sebagai user SKA ya, user ISKA, dan pastinya juga sudah ada yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dokumen keterangan asal ini untuk produk ekspornya ke negara mitra. Ini bisa diajukan secara online, kemudian juga bisa diajukan ke beberapa tempat instansi penerbit SKA yang ada di Indonesia. Dan ini juga berikutnya kami sampaikan juga ada beberapa dasar hukum ataupun kebijakan yang Bapak dan Ibu perlu ketahui sebagai dasar pengaturan dokumen keterangan asal kita dalam pemanfaatan kerjasama perdagangan. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu mengenalnya hanya Permendak 24 ya, itu Permendak besarnya, tapi sekarang kita sudah mulai memfasilitasi Bapak dan Ibu pelaku usaha untuk memahami ketentuan asal barang dari masing-masing FTA atau masing-masing kerjasama per Permendak. Jadi nantinya kedepannya sambil berjalan satu Permendak itu satu FTA. Kurang lebih seperti itu pengaturannya. Ini akan memudahkan pastinya untuk lebih untuk memudahkan dalam mencari atau mengetahui aturan-aturan dari masing-masing FTA itu di satu Permendak saja. Yang terbaru adalah Permendak untuk ASEAN Hong Kong, Indonesia Australia CEPA, dan juga untuk kerangka ASEAN. Dan ini sebentar lagi akan kita sambut ya kerjasama yang baru, kerjasama bilateral Indonesia EFTA CEPA, yaitu Indonesia dengan 4 negara di Eropa, di luar Uni Eropa. Nanti mungkin di berikutnya akan saya sampaikan update-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah dibuka jalannya untuk bisa memanfaatkan akses pasar yang lebih ke negara-negara Eropa. Ini kerjasama bilateral pertama ini pastinya menarik untuk Bapak dan Ibu bisa manfaatkan kerjasama Indonesia dengan 4 negara di Eropa. Ya, berikutnya ini ada 4 hal yang nantinya dan memang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu selaku eksportir untuk pemanfaatan kerjasama perdagangan tadi dan tarif preferensinya. Yang pertama, kalau kita lihat itu yang paling kiri adalah origin kriteria. Mungkin tidak perlu, Bapak dan Ibu tidak perlu pusing dengan istilah-istilah ataupun terminologi yang ada, tapi pada intinya adalah dalam pemanfaatan preferensi atau fasilitas dari suatu kerjasama perdagangan, pastikan produk ekspornya adalah produk ekspor asal Indonesia, diolah, diproduksi di Indonesia. Kemudian yang kedua kita bergerak dokumen pendukungnya. Kita membuktikan bahwa produk ekspor itu adalah produk Indonesia, dibuktikan dengan dokumen keterangan asal tadi bisa berupa SKA, hard copy, ataupun electronic form CO atau electronic form SKA, atau bisa dengan deklarasi asal barang yang lebih mudah karena cukup ditempelkan di dokumen komersial atau dokumen invoice. Kemudian yang ketiga adalah pengirimannya. Jadi produk ekspor Bapak dan Ibu itu harus dikirim secara direct dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Namun kalau memang ada alasan geografis, ada alasan transportasi bisa dilakukan dengan singgah ataupun transit dulu, tetapi tidak dilakukan pembongkaran ataupun proses lebih lanjut di negara intermediate atau negara pihak ketiga. Dan yang terakhir, dokumen keterangan asal tersebut yang sudah kita siapkan, yang sudah diterbitkan sebagai
dokumen pendukung ekspornya harus dilampirkan ketika nantinya buyer atau importir Bapak dan Ibu melakukan clearance di negara mereka di sana. Artinya ini semua 4 hal yang memang perlu diperhatikan dan perlu diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dan aturan dari masing-masing FTA karena setiap kerjasama memiliki ketentuan dan aturan yang berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Tadi juga Pak Direktur menyampaikan perlunya pemahaman karena memang masing-masing FTA punya rules yang berbeda, punya aturan yang berbeda, tapi pada prinsipnya adalah sama. Produk itu memang harus produk Indonesia, gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah jenis atau bentuk dokumen keterangan asal yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan dalam hal ekspor ke negara mitra untuk pemanfaatan kerjasama FTA, PTA, CEPA, atau yang lainnya ya, bentuknya segala macam. Tapi intinya adalah ini sudah bisa memfasilitasi para pelaku usaha, mulai dari SKA yang hard copy dengan cap dan tanda tangan basah, atau sejak April 2020 ya kita sudah juga memfasilitasi para eksportir menggunakan SKA dengan ASNS, Affixed Signature and Stamp. Jadi cap dan tanda tangannya dari IFSCA itu tidak lagi basah atau tidak lagi manual, tapi diaplikasikan secara elektronik untuk kita menghadapi kondisi pandemi COVID ya pada waktu itu kita berlakukan sampai sekarang juga masih berlaku dan sudah bisa diterima di beberapa negara mitra kita. Kemudian juga ada e-form. Ini juga sudah diberlakukan di beberapa FTA seperti ASEAN, kemudian ASEAN Korea, dan juga ASEAN China. Tapi kalau untuk ASEAN Korea hanya untuk tujuan Korea Selatan, dan ASEAN China hanya untuk tujuan RRT saja. Artinya semua bentuk dokumen ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk pemanfaatan tarif preferensi di negara tujuan ekspor. Dan yang terakhir yang paling terbaru dan mungkin yang paling lebih fasilitatif adalah penggunaan deklarasi asal barang. Ini kenapa menjadi tren juga karena Bapak dan Ibu pelaku usaha diberikan kepercayaan untuk bisa mendeklarasikan sendiri produk ekspornya. Dan tidak perlu lagi nanti perlu datang ke IFSCA. Datang ke IFSCA-nya atau instansi penerbitnya hanya sekali ketika mendaftar. Ya, dan ini pun sudah dilakukan juga serba online. Semuanya harus melalui sistem ISKA untuk monitor dan juga untuk kita notifikasi ke negara mitra kita. Ya, berikutnya mungkin ini jenis-jenis SKA saja. Kita sudah ada kurang lebih ada 14 ya jenis dokumen SKA yang bisa kita manfaatkan untuk ekspor kita ke negara mitra. Mulai dari kerjasama bilateral, regional, sampai ke unilateral yaitu GSP, dan atau juga sampai ke yang bersifatnya non-preferensi. Misalnya kalau Bapak dan Ibu ada ekspor ke negara Timur Tengah, tapi belum ada kerjasama, itu tetap bisa pakai SKA Form Bravo atau Form B. Ini memang tidak ada tarif preferensi yang didapat, tetapi kita bisa pengenaan tarif MFN atau mungkin ketika negara tersebut ada pengenaan biaya masuk tindakan pengamanan perdagangan. Nah ini yang juga sebenarnya akan menjadi preferensi juga untuk para pelaku usaha karena terhindar dari tindakan atau biaya masuk pengamanan perdagangan. Ya, kemudian ini mungkin detailnya saja bahwa ada e-form D ya kita sebut di slide berikutnya itu ada e-form D, e-form AK, dan ada juga e-form E. Ini semuanya bisa dimanfaatkan secara elektronik, artinya SKA-nya sudah paperless. Tapi kalau Bapak dan Ibu pelaku usaha masih membutuhkan hard copy atau bentuk printingnya, itu masih kita sediakan. Misalnya untuk keperluan dengan bayarnya ataupun ada keperluan lainnya untuk LC dan lain-lainnya kita masih fasilitasi di situ. Meskipun untuk e-form D ya, e-form AK memang masih hanya bertujuan ke Korea ya, untuk e-form E juga hanya untuk tujuan RRT, tapi nanti mungkin ke depannya akan bisa dikembangkan lagi ke seluruh negara mitranya ya, dan juga ke seluruh negara ASEAN. Baik, untuk DAB sendiri, yang mungkin Bapak Ibu akhir ini sering mendengar ya DAB, deklarasi asal barang atau apa ya disebutnya juga proof of origin, declaration of origin, statement on origin, intinya semuanya sama. Bentuknya adalah satu paragraf yang menggantikan pengisian atau kolom-kolom di dokumen SKA yang biasa kita pakai, hanya ditempelkan di dokumen komersial, di invoice atau packing list, tapi tidak boleh ditempelkan di dokumen transport.
karena dokumen transport bukan diterbitkan oleh perusahaan sendiri. Hanya itu merupakan dokumen dari shipping agency sehingga tidak diperkenankan. Dan ini perlu diperhatikan karena ini juga sudah diimplementasikan di beberapa kerjasama kita, yaitu untuk ASEAN ya, sudah ada ASEAN White Self Certification, jadi Bapak dan Ibu yang ke ASEAN lebih bervariatif pemanfaatan preferensinya. Bisa menggunakan SKA, IFOM, ataupun DAB. Dan juga untuk ke Australia, tapi dalam kerangka Indonesia Australia CEPA. Nah ini bisa menggunakan DAB juga. Jadi selain kita mau ekspor ke Australia pakai ANZ, pakai SKA biasa, tapi Indonesia Australia ini bisa menggunakan DAB. Kemudian juga yang penting juga ini adalah GSP-EU. Bapak Ibu sudah mandatori ya, per 1 Januari 2021 harus menggunakan DAB untuk ekspor ke Uni Eropa, tidak lagi pakai SKA Form A biasa, hanya untuk Uni Eropa ya. Kalau pakai kalau GSP UK nanti akan saya sampaikan lebih detailnya di slide berikutnya. Ya, ini ada beberapa update perkembangan yang mungkin dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha. Kalau Bapak dan Ibu ada yang ekspor ke Rusia, pakai GSP Rusia ini perlu diperhatikan, karena ternyata kita sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP Rusia. Tetapi kita masih berharap pihak Rusia bisa memperpanjang GSP kita. Jadi mungkin sampai sekarang kami masih menyarankan Bapak dan Ibu untuk ekspor ke Rusia tetap pakai SKA dulu, tetap pakai SKA Form A. Sampai nanti ada kepastian lebih lanjut yang kami peroleh dari pihak Rusia ataupun dari pihak KBRI kita di Moskow terkait dengan status GSP Rusia untuk Indonesia. Kemudian ini ada update lagi terkait dengan GSP UK. Bapak dan Ibu pasti sudah dengar ya, UK sudah Brexit keluar dari Uni Eropa ya. Nah ini per 1 Januari 2021 secara resmi UK keluar dari EU, tidak lagi masuk ke dalam negara Uni Eropa, sehingga ada pengaturan terpisah yang biasanya Bapak Ibu ekspor ke UK pakai skema GSP EU, sekarang pakai skema GSP UK tersendiri. Tidak lagi masuk ke EU, tapi memang pengaturannya kurang lebih sama, tetapi tetap berbeda. Kalau ke EU tadi pakai GSP EU, pakai DAB, daftar dulu di REX ya, REX system, tapi kalau GSP UK sekarang pakai dulu Form A biasa, karena memang nanti UK akan punya pengaturan DAB dan REX system tersendiri. Mungkin namanya nanti kita nggak tahu apa, tapi seperti REX system EU. Dan nantinya di 2022, UK juga akan memiliki suatu bentuk kerjasama yang lebih advance dari GSP, namanya DCTS. Ini ada di berikutnya, kita sebutnya DCTS 2022, yaitu Developing Countries Trading System. Katanya ini akan lebih liberal dari GSP UK dan bisa lebih fleksibel. Nanti kita tunggu informasi berikutnya dari pihak pemerintah UK. Nanti yang pasti akan kita sampaikan lebih lanjut kepada IPSCA dan juga kepada para pelaku usaha. Dan ini yang terbaru, per 1 November nanti ya, tinggal beberapa hari lagi, Bapak dan Ibu bisa ekspor ke 4 negara Eropa, yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. 4 negara di Eropa, bukan Uni Eropa. Ini bisa ekspor ke sana, kita pakai kerjasama bilateral Indonesia EFTA. Dan tidak pakai SKA ya Bapak Ibu, ini harus perhatikan, hanya menggunakan DAB, deklarasi asal barang, sehingga yang mau ekspor pakai Indonesia EFTA CEPA harus daftar dulu menjadi ER, eksportir terregistrasi. Ya, terakhir ini mungkin ISO ya, form ISO ya, form ICO untuk produk kopi. Kemarin ada pembaharuan ya dari Sekretariat ICO, tolong diperhatikan Bapak dan Ibu, ada beberapa perubahan yang bersifat teknis ya dalam pengisian form ICO. Ini sudah kita fasilitasi di sistem ISKA perubahannya, tapi kalau memang yang ada yang belum sempat pakai ICO baru tapi masih pakai ICO lama, mungkin itu masih bisa diterima di negara mitra, tapi untuk berikutnya kita sampaikan untuk bisa menyesuaikan dengan form ICO dan pengisiannya sesuai dengan format yang baru. Dan mungkin itu beberapa update. Untuk terakhirnya mungkin hanya RCEP dan Indonesia Mozambik. Ini beberapa, itu mungkin dua kerjasama yang nanti akan kita terima juga ya. RCEP itu dengan Indonesia dengan negara ASEAN dan 5 negara mitra ya di luar India, karena India keluar.
Kemudian ada Indonesia Mozambik juga, bilateral Indonesia dengan negara Afrika ya pertama kali. Itu nantinya ditargetkan untuk Indonesia Mozambik itu di tahun ini atau akhir tahun atau bahkan awal tahun 2022. Jadi sudah banyak sekali jenis kerjasama perdagangan yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk produk ekspor kita sehingga mendapatkan tarif preferensi menggunakan dokumen keterangan asal dan menjadi lebih kompetitif. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya dan beberapa update terkait dengan pemanfaatan dokumen keterangan asal untuk perolehan fasilitasi ekspor dan impor. Saya kembalikan ke Pak Reni. Terima kasih.